Halo teman-teman semuanya, saya Josephine Natalia Sangkai dari kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yaitu yang berjudul Biosintesis glikosida sianogenik dan lipid triacylglycerol serta pemanfaatan cara tradisional pada tanaman singkong dan tanaman jarak kepala. Jadi apa sih yang akan kita bahas? Jadi yang pertama itu ada glikosida sianogenik singkong, yang kedua lipid triacylglycerol tanaman jarak, dan yang ketiga adalah metodologi ekstraksi farmakognasi. Langsung saja masuk ke bagian satu yaitu glikosida sianogenik tanaman singkong atau Manihot esculenta. Oke, langsung ada familinya dari Euphorbiaceae, terus ada genusnya Manihot, spesiesnya Manihot esculenta. Nah, untuk habitusnya ini ada perdu tahunan tropis. Nah, ini tuh bagian utama yang dimanfaatkan oleh tanaman singkong, yaitu ada umbinya itu sebagai dari karbohidrat, sama ada dari daunnya untuk protein. Nah, tanaman tanaman singkong ini strategis untuk ketahanan pangan dan sumber metabolit sekunder sianogenik. Masuk ke alur biosintesis sianogenik. Yang pertama itu ada oksidasi dari asam amino. Asam amino valin atau isoleusin pertama-tama mengalami hidroksilisasi N oleh enzim sitrokrom P450 yang spesifik, membentuk senyawa intermediat. Nah, yang dengan cepat terdekarboksilisasi dan dioksidasi lebih lanjut menjadi senyawa aldoksim atau ketoksim. Terus yang kedua ini adalah pembentukan cyanohydrin. Nah, jadi si aldoksim atau ketoksim ini selanjutnya itu menjadi substrat bagi kelompok sitrokrom P450 kedua yang akan mengkatalisis dehidrasi oksim menjadi nitril dan selanjutnya dihidroksilisasi membentuk senyawa cyanohydrin yang sangat tidak stabil. Terus untuk yang ketiga ini masuk ke tahap glikosilisasi. Nah, karena si cyanohydrin ini sangat-sangatlah beracun dan mudah terurai melepaskan HCl, sel tanaman segera melindunginya. Jadi, stabilisasi via glikosilisasinya ini via enzim UGT85K4 yang menjadi linamarin 95% dan lotaustralin 5%. Selanjutnya khasiat dan toksikologi dari tanaman daun singkong ini. Nah, biasanya itu yang pertama itu kita ambil daun singkongnya itu untuk mengobati luka ringan sama meredakan rematik dan sakit kepala. Tapi kalau misalkan dipakai berlebihan itu ada toksiknya juga, yaitu enzim linamarase dapat melepas HCN yang mematikan jika tidak diolah dengan benar. Jadi untuk kayak misalnya perendaman atau pemanasan yang nggak benar, pasti si enzim linamarase ini dapat melepas HCN yang mematikan. Oke, masuk ke bagian 2 yaitu lipid triacylglycerol dari tanaman jarak, yaitu Ricinus communis. Tanaman jarak ini memiliki famili Euphorbiaceae, genusnya Ricinus dan spesiesnya Ricinus communis. Nah, si biji tanaman jarak ini mengandung lipid 40-60% dan hampir 90%-nya itu dari asam lemak yang menyusun minyak jarak adalah asam rinoleat. Asam rinoleat itu adalah asam lemak tak jenuh yang berantai karbon 18 yang tidak lazim karena memiliki gugus hidroksil atau OH pada atom karbon ke-12. Kehadiran gugus hidroksil ini membuat minyak jarak memiliki viskositas yang sangat tinggi dan menjadikannya polar dibandingkan minyak nabati lainnya, memungkinkan larut dalam alkohol. Langsung saja ke biosintesis dan perakitan dari TAG-nya. Yang pertama ada sintesis de novo. Nah, sintesis de novo ini adalah prekursor awal metabolisme lipid adalah asetil CoA. Nah, jadi si enzim asetil CoA-nya ini mengkarboksilisasi si prekursor ini menjadi malonyl CoA melalui kompleks enzim raksasa fatty acid sintase atau VAS. Rantai karbon diperpanjang secara siklik menghasilkan asam stearat. Enzim stearol ACP desaturase kemudian memodifikasinya menjadi asam
oleh jenuh, yang kemudian diekspor dari plastisida. Lanjut, yang kedua itu adalah hidroksilisasi di retikulum endoplasma. Nah, si asam olewat yang sampai di Re dikonversi menjadi oleil CoA dan dimasukkan ke molekul fosfatidilkolin. Disinilah enzim kunci tanaman zarak yaitu oleate-12 hidroksilisasi bekerja dengan memasukkan gugus hidroksil OH ke dalam rantai asam oleat yang menghasilkan asam risinoleat. Lanjut, yang ketiga ini jalur Kennedy. Nah, kenapa sih disebut jalur Kennedy? Nah, sebenarnya itu adalah perakitan dari triacylglycerol atau TAG. Nah, si asam risinoleat yang telah terbentuk kemudian dilepaskan dari fosfatidilkolin dan memasuki jalur Kennedy. Enzim-enzim asiltransferase menempelkan 3 molekul asam rinoleat pada tulang punggung gliserol 3-fosfat membentuk molekul penyimpanan energi padat. Trisinolein itu adalah sebuah triacylglycerol yang spesifik. Nah, si TAG ini atau triacylglycerol ini menumpuk di membran Re hingga akhirnya membentuk badan lipid atau oleoselum di dalam biji jarak. Lanjut ke aplikasi farmakologisnya. Nah, penggunaan yang paling terkenal itu adalah sebagai obat pencahar atau lasaktif stimulan. Digunakan per oral. Nah, asam risinoleat ini mengaktifkan reseptor EP3 di usus yang memicu kontraksi peristaltik yang kuat. Nah, untuk penggunaan lainnya itu, penggunaan luasnya bisa kayak diinduksi persalinan alami, kebidanan yang kuno, obat urut untuk nyeri sendi dan kolik bayi, bisa juga untuk pelarut dalam sediaan farmasi yang modern. Lanjut ke bagian yang ketiga yaitu metodologi ekstraksi farmakonoksi. Nah, yang pertama ini adalah teknik ekstraksi glikosida cyanogenik. Nah, teknik ekstraksinya ini digunakan pelarut polar yaitu etanol 70% pada suhu dingin untuk inaktivasi enzim linamarase. Nah, prinsipnya ini didasarkan pada penarikan kepolaran molekul gula yang melekat. Jadi setelah ekstrak kentalnya didapatkan, harus dilanjutkan purifikasi dilanjutkan menggunakan kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT atau HPLC atau kromatografi lapis atau KLT dengan perbandingan nilai RF terhadap standar linamarin murni. Nah, lanjut ke teknik ekstraksi dari minyak jarak. Nah, teknik ekstraksi dari minyak jarak ini menggunakan metode cold pressing untuk menghindari racun resin yang larut air terbawa ke dalam minyak. Jadi, untuk rendemen yang lebih besar di skala analit, metode ekstraksi menggunakan alat soklet dengan pelarut non-polar seperti N-heksan yang sering diaplikasikan. Pelarut heksana akan menarik seluruh profil triacylglycerol dan kemudian heksana diuapkan yang meninggalkan minyak jarak murni. Nah, dan yang terakhir yaitu adalah kesimpulan dari semua makalah ini, yaitu yang pertama, metabolit pada tanaman merupakan hasil regulasi biokimia yang sangat kompleks dan tertata. Glikosida cyanogenik pada singkong merupakan hasil adaptasi dari evolusioner metabolisme sekunder yang bertujuan sebagai pertahanan tanaman atau toksisitas terkompartemen. Biosintesis glikosida cyanogenik melibatkan modifikasi asam amino valin atau isoleucine menjadi oksim, lalu menjadi cyanohidrin, dan pada tahap akhir diglikosylisasi oleh enzim UGT menjadi senyawa linamarin dan lotaustralin yang sangat stabil. Nah, yang kedua, lipid triacylglycerol pada biji jarak merupakan metabolit primer yang diperuntukkan bagi cadangan energi kecambah. Namun secara genetik, tanaman ini memiliki enzim hidroksilase
unik di RE yang mengubah asam oleat menjadi asam risinooleat memberikan karakter fisik minyak jarak yang luar biasa. Yang ketiga, tumbuhan daun singkong dimanfaatkan sebagai obat luar atau kompres untuk menyembuhkan luka ringan, meredakan nyeri sendi, dan mengatasi sakit kepala. Minyak dari bijak jarak atau castor oil dimanfaatkan secara luas sebagai obat resaktif oral yang sangat paten untuk mengatasi sembelit parah dan digunakan juga sebagai obat urut topikal untuk meredakan radang sendi dan juga kembung pada perut. Dan yang keempat, integrasi pengetahuan fitokimia mendasari bukti ilmiah pengobatan tradisional. Penggunaan singkong sebagai antiseptik luar bermuasal dari emisi HCN yang ringan, sementara efek laksaktif kuat. Minyak jarak merupakan mekanisme farmakodinamik molekular asam risinooleat dalam organ saluran cerna manusia. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.